Shalom. Nah, Kak Citra mau tanya, udah pada sarapan belum? Udah ya. Nanti kalau belum sarapan pas ibadah, Mama aku lapar katanya. Disarapan ya. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Citra mau sapa dulu. Kalau Kak Citra panggil kelas Daud, tepuk tangan 2 kali. Kalau Kak Citra panggil kelas Petrus, tepuk tangan 3 kali. Kalau Kak Citra panggil kelas Abraham, tepuk tangan 4 kali. Oke, bisa ya adik-adik? Coba Kak Citra mulai. Mana kelas Daud? Mana kelas Petrus? Mana kelas Abraham? Oke. Sekarang kita memulai ibadah. Semuanya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya adik. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kak Citra undang untuk bangkit berdiri. Ya. Hari ini sukacita kan? Pasti sukacita. Kita nyanyi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adalah suka
Selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama Kakak Agnes Sitorus yang akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami adik-adik layan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memahami dan mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kita mau baca Alkitabnya ya. Beginilah firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah adik-adik, kakak cuma baca dari ayat 1 sampai 6 aja ya. Ayat selanjutnya 7 sampai 11, adik lanjutkan di rumah ya. Adik-adik manis, kakak punya cerita tentang kancil dan siput. Siapa di antara adik-adik pernah melihat kancil? Ada yang pernah melihat siput? Kancil memiliki 4 kaki sehingga ia bisa berlari dengan cepat. Di hutan, ia dikenal sebagai hewan yang sangat cerdik dan pintar. Karena kelebihannya itu, ia sering menolong teman-temannya atau hewan-hewan lainnya yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya hewan-hewan lain itu selalu memuji si kancil. Ternyata hal itu malah membuat si kancil menjadi sombong. Sementara itu, siput memiliki tubuh yang mungil dan berjalan sangat pelan. Karena ia selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Tahu nggak rumahnya di mana? Rumah siput itu ada di punggungnya. Makanya kalau kemana-mana, dia selalu membawa rumahnya itu. Nah, suatu saat, kancil bertemu dengan siput. Hewan kecil itu berjalan perlahan-lahan. Si kancil pun menyapanya. Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari kencang seperti aku? Kata si kancil. Oh iya, aku lupa. Rumahmu kan berat sekali. Pasti membuat kamu kesusahan berjalan kan? Pasti kamu lelah membawa rumahmu. Si kancil selalu menertawakan si siput. Namun demikian, meskipun diejek si kancil, siput tetap sabar dan tenang. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira sikap yang ditunjukkan kancil itu baik atau tidak? Boleh ditiru nggak ya? Iya, tidak boleh ya adik-adik, karena kancil itu begitu sombong. Ia suka memuji diri sendiri, bahkan mengejek hewan yang lainnya. Kancil menolong hewan yang lain itu ternyata dia tidak tulus.
Dia menolong orang lain hanya karena ingin dipuji. Nah, ini adalah sikap yang tidak boleh ditiru ya adik-adik. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus bisa menunjukkan sikap yang baik ya. Misalnya, berbagi roti dengan teman, membantu adik mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah. Ini adalah contoh perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapat pujian dari banyak orang dan membuat kita menjadi sombong ya adik-adik. Lakukanlah kebaikan dengan sikap yang rendah hati dan tidak memuji diri sendiri. Nah, adik-adik adalah calon pemimpin masa depan. Pemimpin yang baik perlu memiliki sikap kerendahan hati dan hindari sikap yang membanggakan diri sendiri ya adik-adik. Oke? Oke, tetaplah berdoa. Roh Kudus menolong adik-adik agar menjadi adik-adik yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kita pegang di tangan kanan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya! Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan Yesus karena Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus sumber sukacita kita semua. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Pesan kakak, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kami boleh melakukan kebaikan dengan sikap yang selalu rendah hati dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memberkati banyak orang. Berkati kami yang ada di rumah, adik-adik layan semuanya Tuhan. Jauhkan dari kami semuanya penyakit COVID-19. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik,
Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa, setiap hari Minggu kita tetap melakukan ibadah. Oke? Dah.